kudus-Mu Tuhan. Jadikan kami kudus seperti Engkau kudus Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pengudusan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu untuk kami sehingga kami boleh layak untuk jadi anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memberikan kami urapan, memberikan kami sukacita. Sehingga kami terus dari mulut kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti, kami percaya Roh-Mu Tuhan yang ada atas kami ya Bapa. Kami percaya Engkau yang melayakkan hidup kami. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan Allah kita yang luar biasa. Kita mau katakan bahwa Kaulah kuatku. Haleluya. Sediakan bagi kita semua. Haleluya. Didengar telinga
saudaraku, kita akan persiapkan persembahan kita. Untuk sebentar kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian mengatakan ketika Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya mohon untuk Ibu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah melayakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau bertata di atas pujian kami. Tuhan, saat hari ini kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Begitu juga kami yang mendengarkan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dan boleh kami lakukan di setiap hari Tuhan. Tuhan, kami serahkan jalannya firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Kita akan siapkan hati untuk terima firman kebenaran. Ya, kita sudah diajar bagaimana kita harus kuat. Ya, bagaimana kita, karena kita tahu ya di keadaan dunia tidak makin baik. Hari-hari ini ada situasi-situasi yang menegangkan Bapak Ibu ya. Di Selat Bali ya, sekarang menjelang KTT G20 ya, itu kapal-kapal perang sudah merapat. Ini kalau hasilnya sampai meleset, kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ini bisa menjadi awal atau pemicu daripada perang nanti. Ya. Belum lagi berita-berita tahun depan katanya ada satu krisis ekonomi ya. Hari ini kalau kita tidak siap-siap, dunia akan diguncang. Firman Tuhan berkata bahwa
sekali lagi Tuhan akan mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kalau langit diguncang Tuhan, kalau sampai meteor jatuh, planet jatuh, wah, ya tidak bisa kita bayangkan mau seperti apa dunia ini. Nah, kita mesti siap. Ya, kita mesti siap. Sebagai anak Tuhan kita mesti siap ya dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membawakan satu tema renungan firman Tuhan, bertahan sampai akhir. Ya, kalau kita tidak bisa bertahan pasti akan goyah di tengah jalan, pasti akan tumbang di tengah-tengah jalan. Ya, maka kita sebagai anak Tuhan menghadapi situasi yang mungkin tidak baik secara manusia, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin begitu. Nah, kita mesti punya tekad bertahan sampai akhir. Amin. Bertahan sampai akhir. Iman kita harus kuat. Ya, kesetiaan kita harus bisa bertahan sampai akhir. Kita buka dalam Ayub. Ya, saya ini seringkali disampaikan mengenai kitab Ayub. Kita akan baca sama-sama Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita buka. Di depan juga ada Bapak Ibu. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama 2, 3. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar. Ya, jadi kitab Ayub ini para ahli teologi memberikan satu penilaian kitab yang tertua. Ya, meskipun kalau kita baca di Alkitab kita, kitab Ayub itu ada di antara Ester dengan Mazmur, ya, di antara Ester dengan Mazmur. Ester ini masa pembuangan di Babel dan Mazmur ini masa pemerintahan Daud, ya. Jadi memang sebenarnya kurang pas kalau di tengah-tengah, tetapi ya memang kanon Alkitab, kanonisasi Alkitab menempatkan kitab Ayub. Harusnya ya kitab Ayub ini adalah kitab, kalau disebut kitab tertua itu setara dengan Kejadian mungkin, ya, zamannya Abraham harusnya. Ya, kalau kita mempelajari Ayub, ya itu latar belakangnya adalah tanah Arab, bukan tanah Israel. Belum ada Israel waktu itu. Ya, di tanah Uz itu tanah Arab. Kemudian kita juga belajar di situ bagaimana sistem keimaman juga dilakukan oleh Ayub, ya, dia mengorbankan persembahan sama seperti yang dilakukan oleh Abraham juga. Kemudian dia juga jumlah kekayaan itu dihitung dengan kambing domba, dengan ternak, sama dengan zamannya Abraham. Jadi bisa disimpulkan Ayub ini sebenarnya mungkin malah justru sebelum Abraham. Ya, sebelum Abraham, tetapi ini bukan permasalahan, sekedar saya memberikan ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita mengerti, menambah wawasan. Ya, Ayub ini adalah kitab yang tertua, ya. Tidak ada hubungannya dengan orang-orang Ibrani sebenarnya. Ya, belum ada istilah Israel. Ya, kitab Ayub ini. Nah, siapa Ayub? Ayub ini kalau kita membaca di dalam Ayub 1 pasal 1, tolong dibacakan Ayub 1 pasal 1. Yang tugas baca Ayub 1. Ayub 1 ayat yang 1. Ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ya, cukup sampai situ ya. Jadi Ayub disebutkan sebagai orang yang saleh, ya,
orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini satu gambaran kesempurnaan mungkin begitu ya. Siapa orang yang tidak ingin saleh, ya, orang saleh, orang jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi orang yang menjauhi kejahatan, ya, orang yang takut Tuhan, tandanya adalah menjauhi kejahatan. Ya, kalau dalam hidup kita masih melakukan kejahatan, berarti masih tanda kutip takut akan Tuhan. Ya. Ya. Takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak cuma cukup di situ, ya, sudah saleh, takut Tuhan, ya, menjauhi kejahatan, jujur, dia mendapatkan banyak kekayaan. Tadi disebutkan ya, 7.000 ekor kambing domba, 500 pasang lembu, 500 keledai gitu ya tadi ya. Jadi ini satu kondisi yang ideal, kondisi yang mungkin menjadi satu kebanggaan Bapak Ibu. Dan mungkin kita juga berharap begitu ya. Kalau bisa ya takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur, kaya. Betul ya? Kita kan juga pengen gitu juga ya. Sesuatu kondisi yang wah jadi satu kebanggaan. Dan kita mungkin berlari-lari ke arah ke sana. Hebat ya, Ayub ini sudah takut Tuhan, ya, cinta Tuhan, kaya. Banyak kekayaannya. Jadi satu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan di hadapan manusia. Ya, coba kalau kita punya saudara yang begitu ya, sudah cinta Tuhan, jujur, ya, menjauhi kejahatan, kaya, wah jadi satu kebanggaan gitu ya. Nah Ayub ini juga jadi satu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan secara manusia, tetapi di hadapan Tuhan pun Ayub ini dibanggakan. Kita bisa lihat ketika suatu saat ya Tuhan tanya, apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Ya, tidak ada seorang pun di muka bumi yang begitu saleh sama seperti dia, yang takut Tuhan, yang jujur dan menjauhi kejahatan sama seperti dia. Satu kebanggaan, Tuhan pun bangga. Tuhan pun bangga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga beranggapan bahwa ikut Tuhan itu pasti enak. Ikut Tuhan itu pasti sukses. Ikut Tuhan itu pasti wah nggak ada masalah. Ikut Tuhan itu pasti nggak ada penyakit. Itu kadang-kadang terkonsep dan ini orang suka. Gereja-gereja sekarang mengajarkan begitu. Ya banyak saya melihat ya, kalau lihat di YouTube, lihat ya khotbah-khotbah gereja, pendeta-pendeta kadang-kadang berkat. Ikut Tuhan, masalahmu akan selesai. Ikut Tuhan, hutangmu selesai. Ikut Tuhan, penyakitmu sembuh. Itu kan seringkali yang menjadi harapan kita dan itu terkonsep. Kita pun juga senang kalau dengar yang seperti ini, betul? Ada teologi pengajaran yang begitu. Ikut Tuhan pasti enak, ikut Tuhan pasti sukses. Tidak ada masalah, tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tanpa kesusahan, tanpa penderitaan. Nah itu menjadi satu kesukaan. Tetapi kalau kita baca kitab Ayub ini, ya, kita membaca kitab Ayub ini memberikan satu pelajaran dari sudut pandang yang lain. Ternyata ikut Tuhan, jadi orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, ternyata ada penderitaan. Jadi kalau selama ini kita terkonsep ikut Tuhan itu pasti enak, nah kita mesti belajar kitab Ayub. Maka ketika kita ngalami sesuatu yang tidak enak, Ayub pun ngalami. Bahkan kalau kita ngalami seperti Ayub, mungkin kita wah bisa tahan apa enggak, belum tentu. Gitu ya. Jadi tema kitab Ayub ini adalah satu penderitaan. Ya, orang benar itu menderita, orang benar yang menderita. Itu garis besarnya. Ada satu kisah-kisah yang memilukan kalau kita membaca di dalam kitab Ayub ini.
Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisakah iman kita ini tetap bertahan? Bisakah iman kita ini sampai kepada finish? Sampai kepada akhirnya? Karena tidak semua orang bisa bertahan. Tidak semua orang bisa bertahan. Tidak semua orang bisa sampai ke garis akhir. Tetapi Tuhan mau kita sampai ke garis akhir. Amin. Kalau kondisinya baik, ya kondisinya aman-aman, kondisinya wah diberkati, kondisinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, ya itu gampang aja kita bisa bertahan. Ya, tetapi kalau kondisinya seperti yang dialami Ayub ini, wah ini tidak mudah. Enggak gampang bisa bertahan. Bayangkan hartanya habis ya, dalam satu hari, dalam waktu yang bersamaan. Disebutkan tadi ya, dalam satu hari 500 pasang lembunya dirampok. 500 pasang berarti 1.000 ya, 1.000 lembunya dirampok. 500 keledainya dirampok sama orang Seba ya. 7.000 kambing dombanya tiba-tiba turun api dari langit ya. Kita bayangkan mungkin gunung meletus, mungkin begitu ya, di Alkitab tidak dicatat ya. Tapi kalau api turun itu bisa-bisa kan ketika masih digembalakan tiba-tiba ada gunung meletus, api turun, lenyap, hilang. Belum cukup ya, 3.000 untanya dirampok sama orang Kasdim, dirampok orang sama bangsa lain. Beruntun Bapak Ibu ya, beruntun. Selesai? Belum. Hartanya habis, hartanya hilang semua, ludes, nol ya. Dengar lagi, anak-anaknya lagi pesta, rumahnya roboh, ketimpa rumah, mati semua 10. Sudah kita bayangkan dengan kekuatan kita, apa bisa? Apa bisa? Tetapi yang luar biasa responnya Bapak Ibu. Respon yang dikeluarkan Ayub ketika menghadapi seperti ini, kondisi yang seperti ini. Ya, ketika semuanya habis, anaknya habis, dia punya respon, dengan telanjang aku lahir ya, keluar dari kandungan, dengan telanjang juga aku akan kembali. Nah, ini respon yang luar biasa. Artinya Ayub punya paradigma yang benar tentang Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhan itu tetap Tuhan. Amin. Mau kita seperti apa, kondisi apapun yang kita alami, ya Tuhan tetap Tuhan. Ya, pagi ini kita belajar ya. Ini belum cukup. Ya, belum cukup. Hartanya habis, anaknya habis, masih ada lagi apa? Kena penyakit. Iblis masih belum terima. Coba kasih sakit. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya sakit. Parah yang busuk. Cukup? Belum. Apalagi istrinya ya tidak mendukung. Seringkali ya kita dengar istrinya mengutuk gitu ya. Sampai Ayub berkata, kamu seperti perempuan gila. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya itu kata aslinya itu barah. Itu sebenarnya berkat. Jadi saya berpikir ini sebenarnya adalah istrinya itu memberikan kata sindiran. Dalam terjemahan asli sebenarnya begini. Ini masih di Lembaga Alkitab Indonesia masih bingung mau dirubah seperti apa. Ya, karena sebenarnya istri Ayub ini berkata begini, Ayub, masihkah kamu bertekun dengan imanmu itu?
Jadikanlah penyakitmu itu sebagai berkat. Sebenarnya gitu kata-katanya. Jadikan penyakitmu itu sebagai berkat. Anggap penyakitmu itu berkatmu. Dan matilah gitu ya. Masihkah kamu bertekun? Jadikan itu penyakitmu itu sebagai berkat dan kamu mati aja gitu ya. Jadi ini satu perkataan yang berkonotat meskipun positif tetapi negatif. Seperti kata sindiran gitu. Maka Ayub punya respon negatif, kamu itu bicara seperti orang gila. Apakah aku mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Nah, sedangkan yang tidak baik tidak mau kita terima. Ya. Istrinya tidak mendukung. Sudah kekayaannya habis, anaknya habis, kena penyakit, orang sekelilingnya tidak menjadi motivator yang baik. Belum cukup, teman-temannya, ya ini ada lagi setelah istrinya teman-temannya datang, teman-teman yang sebaya dengan Ayub, orang-orang yang saleh juga, orang yang berpengalaman tahu firman Tuhan, dia datang. Ya, Elifas, kemudian siapa, Bildad, Sofar, ada 3 orang. Ini orang-orang yang sebaya mungkin dengan Ayub ya. Dia datang tidak memberikan satu penghiburan, tetapi justru menghakimi. Yob, nek pengalamanku Yob, gitu ya. Ini bahasa kita ya, nek pengalamanku Yob. Orang itu kalau menerima penderitaan kayak gitu pasti dosa. Yang lain juga begitu. Yob, kowe iki bertobat Yob, gitu ya. Dihakimi begitu. Ya. Elifas, Bildad sama Sofar. Kalau kita baca ya perkataannya Elifas, perkataannya Bildad, perkataannya Sofar, ini firman Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang orang menghakimi dengan firman. Dia berbicara sesuai dengan pengalamannya. Dan ternyata pengalaman itu belum tentu benar. Nek pengalamanku Yob, ya, kamu itu pasti dosa kalau terima kayak gini nih. Ini orang rohani loh ya. Sahabat-sahabatnya Ayub ini orang rohani loh. Dan perkataannya kalau kita baca perkataannya benar sebenarnya. Kecuali Elihu. Ya kalau Elihu itu orang yang netral. Ini Elihu ini orang yang muda disebutkan kalau kita baca di dalam pasal yang berapa ya? Pasal 16 atau berapa itu ya. Elihu ini baru muncul disebutkan orang yang muda. Untung ada Elihu yang bisa di penengah. Yob, kamu itu terlalu keras. Ya, Elihu ini bicara, kamu itu terlalu keras mempertahankan pendapat kamu tidak bersalah. Itu siapa yang tidak bersalah di hadapan Tuhan? Dan juga kamu, 3 orang sahabatnya ini, kamu juga tidak berkata benar. Ya. Orang-orang dekat bisa menjadi sumber kekecewaan kita. Orang-orang yang sekitar kita, ya kita bisa kecewa dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita bisa membuat kita kecewa. Ketika kita mengalami sesuatu tidak jadi pendukung, justru malah menghakimi. Mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Ini memberi satu pelajaran. Bah, ternyata orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang kita andalkan itu justru kadang-kadang mengecewakan. Bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita jengkel, bisa membuat kita dendam. Lihat ya, istrinya, sahabat-sahabatnya kan begitu Ayub ini. Orang-orang yang dekat justru membuat kecewa. Bahkan sampai Ayub ini saking jengkelnya, ya kalau kita membaca di dalam pasal 16, saking jengkelnya ini, ya kamu itu penghibur sialan, ya kasar ya, ini kata-katanya Ayub loh ya,
Ayub itu bicara gitu sampean sama 3 orang sahabatnya. Ketoknya menghibur. Saking jengkelnya, wah dihakimi dibikin, kamu itu penghibur sialan. Saking jengkelnya Ayub, udah kuat sebenarnya. Nah kondisi yang seperti ini membuat Ayub itu merasa tercampak, membuat Ayub ini merasa sendiri. Sampai di pasal 6 ayat 11 ini berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apa sih kekuatanku? Apa aku bisa bertahan? Maka tidak heran ya, ini perkataan putus asa sebenarnya. Kalau mungkin ya kita selami lebih dalam, Ayub itu pengen bicara, wes mati wae gitu ya. Apa aku bisa bertahan? Apa kekuatanku sampai aku bisa bertahan? Mati aja lah Tuhan. Mungkin begitu ya dalam bahasa kita. Perkataan putus asa. Nah Ayub ini sedang mewakili semua manusia sebenarnya. Sedang mewakili semua manusia. Apa yang kita rasakan itu diwakili oleh Ayub. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Ketika mengalami sesuatu timbullah putus asa. Tidak ada gairah. Serasa tidak ada lagi kekuatan untuk bangkit. Tidak ada kekuatan untuk bisa bertahan. Dan kadang-kadang bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Di mana Tuhan? Ketika aku ngalami ini, pertolonganmu mana? Ya bukankah kita juga sering begitu? Kita sudah berdoa, kita mengalami sesuatu bergumul begitu lama, tapi sepertinya Tuhan tidak pernah dengar. Sepertinya Tuhan diam. Nah kita mesti belajar. Kenapa begitu? Kita harus menyadari bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Katakan amin. Kita itu terbatas. Kita itu debu, ya, maka disebut Adam. Adam itu Adamah. Adamah itu artinya tanah. Kita itu debu, ya. Sesuatu yang lemah, terbatas. Maka ingat, kondisi apapun yang saat ini kita alami, kita itu terbatas. Ini yang mesti kita tanamkan. Mau sekarang kita lagi oke, lagi sehat, mau sekarang kita lagi diberkati, ya. Mau sekarang kita mungkin lagi punya nama, punya kedudukan. Ingat, manusia itu terbatas. Jadi tidak ada satu kebanggaan sebenarnya. Orang yang menyadari kekuatannya terbatas adalah orang yang bisa rendah hati. Kita ini ciptaan kok ya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ya. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Amin. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tuhan yang pegang kendali. Lihat ya, ketika segala sesuatu diambil seperti Ayub ini, kita mau apa? Kesehatannya diambil, hartanya diambil, orang-orang sekelilingnya diambil. Kita mau apa? Tidak punya kekuatan sebenarnya. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Orang yang menyadari kekuatannya terbatas, dia pasti mau belajar. Akui bahwa Allah itu berhak sepenuhnya atas hidup kita. Ya. Tuhan itu berhak sepenuhnya atas hidup kita.
mau diapakan ya terserah Tuhan gitu loh. Wong kita ini ciptaan kok. Yang perlu kita lakukan hanya belajar mengucap syukur. Amin. Apapun keadaannya belajar mengucap syukur, itu firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya itu yang perlu kita kerjakan. Tidak perlu mengeluh. Bahkan berputus asa sama itu. Apa kekuatanku sehingga aku bisa bertahan? Orang yang menyadari bahwa hidupnya terbatas, kekuatannya terbatas, dia tidak akan pernah mengandalkan manusia. Jangan sampai kita ada keterikatan dengan manusia, keterikatan dengan hal-hal yang duniawi. Bukan saja manusia, tetapi terikat dengan harta benda, terikat dengan mungkin saudara, dengan anak, terikat dengan orang tua, terikat dengan kedudukan. Ini tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak bisa kita andalkan. Semua terbatas. Firman Tuhan sudah berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Mari kita belajar pagi hari ini, jangan lagi mengandalkan hal-hal yang duniawi. Kita hanya perlu mengandalkan Tuhan. Amin. Lihat ketika Ayub diambil semua, yang duniawi diambil, responnya bagaimana? Nah, kita juga harus punya respon yang baik. Jangan hanya bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Tuhan. Ayub diizinkan ini karena memang ada proses di situ. Ada proses Tuhan. Ya, prinsip sebab akibat itu memang bisa terjadi. Ya, kayak pendapatnya teman-temannya Ayub, kamu menderita ini karena dosa, kamu menderita ini karena salah. Ya, ini karena kamu yang begini Ayub, bisa terjadi, tetapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Itu kan yang dikatakan 3 sahabatnya itu ya. Jadi sesuai dengan pengalamannya begini gitu ya. Tapi tidak mutlak. Bisa, tetapi tidak mutlak. Jadi kalau kita membaca di kitab Ayub ya, Ayub ini menderita sebenarnya tanpa alasan, Bapak Ibu. Tanpa alasan. Tidak ada alasannya. Dia mengalami begitu, itu bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Coba bacakan Ayub 2 ayat 3. Ayub 1, Ayub 2 ayat yang ketiga. Ayub 2. Iya. Ayub 2 ayat yang ketiga, begini firman Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakainya tanpa alasan. Ya. Jadi iblis ini membujuk Tuhan untuk melawan dia dan mencelakakan Ayub tanpa alasan. Sebenarnya tidak ada alasan, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Tetapi diizinkan mengalami yang begitu. Maka mari kita melihat jika kita mengalami sesuatu yang mungkin menurut kita itu adalah satu penderitaan, satu tekanan, satu ujian, kecobaan. Kita lihat, karena memang kita itu punya sifat natural, sifat yang alami. Kalau kita sudah capek, kemudian kita paksa untuk bekerja, akhirnya apa? Sakit. Ya.
kita sudah capek ya, sudah wah seharian bekerja, tapi tetap aja kita paksa untuk melakukan aktivitas, akhirnya ya sakit ya, karena kita ini tubuh ini lemah ya, sebenarnya sudah punya alarm ya, kalau pas lemah ya sebenarnya tubuh ini sudah warning, capek ini yang harus kita kerjakan ya istirahatkan gitu ya. Kalau kita paksa sakit, kalau kita ngalami sakit karena kecapean ya jangan berkata ini Tuhan izinkan, itu salahmu dewi. Salahmu dewi gitu ya. Kita itu punya sifat alami, natural. Sudah tahu apa gula darahnya tinggi, tiap hari yang dikonsumsi yang mengandung gula. Kalau sakit, Tuhan ini pencobaan, jangan ngomong pencobaan, salahmu dewi. Itu sifat natural ya. Kalau kita sudah tahu begitu ya kita jaga, pola makannya dijaga, kalau kolesterolnya mungkin agak naik dijaga, kalau gula darahnya naik dijaga. Itu sifat alami, natural sebenarnya. Kemudian bisa juga itu mungkin suatu teguran ya, itu yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya Ayub ya. Bisa juga karena dosa, karena teguran. Kalau dalam Alkitab ada Yunus itu diperintahkan Tuhan kamu ke Niniwe, tetapi malah lari ya 180 derajat. Akhirnya di tengah laut diterpa ombak, harus dibuang ke laut. Teguran. Atau juga bisa karena itu memang ingin memurnikan kita, membuat iman kita itu makin kuat, iman kita makin murni di hadapan Tuhan, sama seperti Abraham yang diuji, minta keturunan, setelah dapat suruh kurban. Ini memurnikan, imannya makin murni. Atau justru kadang sama seperti Ayub, tidak salah, tidak dosa, tapi ngalami penderitaan, supaya kita semua bisa melihat teladannya. Amin. Supaya kita bisa melihat teladannya. Ada dalam satu titik Ayub ini minta mati sama Tuhan. Coba kalau Tuhan kabulkan ya, kalau Tuhan kabulkan Ayub mati pada waktu itu, tidak ada teladan ya, kita tidak bisa baca kisahnya Ayub yang kemudian dipulihkan 2 kali lipat kalau sampai doanya pengen mati itu dikabulkan. Kita tidak bisa lihat kisahnya Ayub. Jadi ini memberikan satu teladan sebenarnya, supaya kita bisa contoh. Kalau kita melihat sekarang ya, kita pun sebenarnya yang kita alami itu tidak sebanding kok ya dengan apa yang dialami Ayub. Ya, paling cuma seberapa persennya. Jadi ini menjadikan satu teladan, ketabahan dalam keyakinan, ataupun kesetiaan di dalam kebenaran, ataupun juga ketekunan di dalam iman. Ini yang harus kita lihat dari Ayub. Jadi orang percaya ini harus tekun. Orang percaya harus tekun dalam iman ya, meskipun ada pencobaan, meskipun ada kesusahan, meskipun ada penderitaan, ya harus tekun. Di tengah situasi-situasi kesesakan dan keputusasaan harus tetap tekun. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Semua butuh ketekunan, Bapak Ibu. Ya, entah kita bisnis, entah kita dagang, kita butuh tekun. Ya. Orang berdagang
Orang jualan kalau ndak tekun baru beberapa kali sudah bosan. Seringkali kegagalan karena orang tidak tekun. Saya punya temen itu, wah sebenarnya kalau dia bilang usaha itu banyak, ini dilakukan itu wah, semua bahkan, tetapi kurang tekun. Ketika ada sesuatu mungkin agak sepi gitu sudah berhenti. Ya, sampai sekarang begitu karena tidak tekun. Semua butuh ketekunan. Bahkan iman kita juga harus tekun ketika menghadapi ujian, pencobaan. Harus tekun itu apa? Sabar. Ya, dalam bahasa yang mungkin paling mudah lah kita bilang sabar. Harus tekun. Karena kesuksesan itu sebenarnya dari kegagalan kepada kegagalan, tetapi tetap tekun. Amin. Semua butuh ketekunan. Ada upah yang menanti bagi orang yang tekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita memegang bahwa Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itu yang mesti kita tanamkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, semua boleh terjadilah Tuhan. Tetapi satu prinsip yang kita pegang, Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Tidak mungkin Tuhan tega. Amin. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Kalau kita tekun, kita itu menjadi orang yang tahan uji, Bapak Ibu. Kalau kita sabar menghadapi segala sesuatu, kita menjadi orang yang tahan uji. Kita Roma pasal 5 ayat 34, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan terhadap ujian. Sama seperti Ayub tekun. Ya walaupun mengalami sesuatu bertubi-tubi, ya, tetapi tetap tahan uji. Jadi orang yang tahan uji bisa menyelesaikan sampai akhirnya. Dan kalau melihat pasal yang ke-42, Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ini suatu yang luar biasa. Karena apa? Karena jadi orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji, kekuatan imannya itu tidak akan mudah goyah. Kekuatan imannya itu makin lama justru makin kuat. Sehingga tidak mudah digoyahkan, bisa bertahan sampai akhir. Orang yang tahan uji, kekuatan imannya makin dalam. Saya pernah berikan gambarannya. Semakin dipalu, semakin kita dipukul, makin nancep. Sama seperti paku. Makin keras pukulnya, makin nancep. Makin susah untuk digoyahkan. Maka ketika mengalami sesuatu, anggap ini sebagai satu ujian supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji, ya. Supaya kita imannya itu makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Di tengah penderitaan ini jangan sampai kita lupa kita butuh Tuhan. Di tengah mengalami sesuatu jangan sampai kita lupa bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Ingat, kita itu terbatas, kita itu lemah. Tidak ada apa-apanya sebenarnya kita itu. Kita mau lari kemana, mengandalkan siapa, tidak bisa. Lihat, kadang-kadang dokter pun juga salah, ya. Diagnosanya salah, obatnya salah, gitu ya. Ya bukan anti dokter, bukan tidak boleh berobat, bukan terus kemudian kita tidak boleh periksa. Tetapi artinya kebergantungan kita itu kepada siapa? Tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Nah, di tengah-tengah penderitaannya Ayub itu bisa menemukan penebus. Ya, Ayub 19 ayat 25.
Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Iya. Jadi di tengah-tengah kondisinya yang mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub ini bisa menemukan penebus. Pasal berapa tuh keluhan? Ya, mulai pasal 4 ke sana itu kan debat dengan teman-temannya, dan itu isinya keluhan, isinya keputusasaan. Di pasal 19 akhirnya dia bisa berkata begini, aku tahu penebusku hidup, akhirnya ia akan bangkit. Ya. Meskipun tubuhku rusak, tanpa daging, aku akan melihat Allah. Ya. Mataku sendiri akan menyaksikannya. Meskipun orang-orang terdekat kita bisa mengkhianati, orang-orang terdekat kita mungkin mengecewakan, ya sama seperti Daud. Ya, Daud anaknya mengecewakan, mertuanya mengecewakan. Tuhan Yesus juga muridnya mengecewakan, Judas itu ya mengecewakan. Orang-orang terdekat bisa mengecewakan, tetapi percaya kita punya penebus. Amin. Tidak apa-apa semua hilang. Tidak apa-apa hartaku mungkin diambil, tidak apa-apa mungkin sekarang lagi sakit, tetapi aku punya penebus. Aku punya penebus. Penebus itu apa, Bang? Penebus itu apa yang hilang itu akan digantikan, itu penebus. Amin. Sesuatu yang sudah hilang itu akan digantikan. Itu fungsinya penebus. Jadi jangan takut. Boleh hilang sekarang, semua boleh hilang, semua boleh mengalami begini begitu. Tetapi percaya kita punya penebus. Dan penebus ini akan menggantikan sesuatu yang sudah hilang. Katakan amin. Saat ini mungkin kita sedang dikerjakan Bapak sama Tuhan, sedang dibentuk Tuhan. Ya. Sama seperti kalau seorang tukang bejana ya, tukang penjunan itu ya, dia bentuk begitu rupa. Kalau ada kerikil diambil, ya. Kalau ada sesuatu yang kurang baik diambil, ataupun mungkin bentuknya tidak sesuai, perlu dipecahkan lagi, dibentuk ulang. Semuanya proses supaya kita menjadi lebih baik. Amin. Supaya kita menjadi lebih baik, maka cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita ini butuh Tuhan. Amin. Butuh Tuhan, butuh penebus. Dan sang penebus ini selalu menyertai langkah-langkah orang benar. Amin. Mazmur 37. Coba dibacakan Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 24. ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar. Jadi apapun situasi yang kita alami tetap jadi orang benar. Amin. Jadi orang benar. Kalau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, jadi orang benar, orang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya.
apabila jatuh pun tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Amin. Maka cari terus Tuhan, cari Tuhan. Ya, jangan merasa kita tidak butuh Tuhan, cari Tuhan. Ada saatnya kita nanti ya, akan butuh Tuhan. Apa yang ada di dunia ini sementara, Bapak Ibu, tidak kekal. Maka seperti pelajaran tadi, semua diambil, kekayaannya diambil, anaknya diambil, kasih sakit, teman-temannya mengecewakan. Itu bicara tentang satu yang tidak kekal, sesuatu yang sementara. Ini menyadarkan diri kita bahwa apa yang di dunia ini sementara. Tidak ada yang bisa dibanggakan melebihi Tuhan. Tidak ada yang bisa disombongkan melebihi Tuhan. Maka pilih kepada siapa kita beribadah. Ya, pilih kepada siapa kita mengabdikan diri. Miliki mental yang sekalipun. Ya. Apa mental sekalipun itu? Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3 ayat 17-19 ini yang terakhir. Habakuk 3 Ayat ayat 17 sampai 19. dan sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya, miliki iman yang sekalipun apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun apa? Pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, ya. Sekalipun kambing domba terhalau, sekalipun lembu sapi dalam kandang, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Jangan sampai iman kita itu goyah. Sekalipun kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita harus bertahan sampai akhir. Amin. Kita harus bertahan sampai akhir. Karena jaminan orang percaya itu akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Jaminan orang yang mencari Tuhan itu akan dipelihara, dilindungi oleh kekuatan Allah yang sempurna itu. Tetaplah kita cari Tuhan. Karena kiri Bapak Ibu, masih banyak hal sebenarnya. Jadi ingat bahwa pergumulan hidup itu sebenarnya akan selalu ada, akan selalu mewarnai hidup kita. Ya, kita hidup ini pasti, ya, pasti ada pergumulan. Pergumulan saya dan pergumulan saudara beda. Mungkin saudara melihat saya tidak punya pergumulan, tapi itu salah. Ya, saya punya pergumulan. Pak Agus punya pergumulan, Pak. Apa Pak pergumulannya? Nah. Ya. Semua orang punya pergumulan, ya. Tapi jangan putus asa, ya. Kita punya penebus yang siap menolong kita. Selama kita ada dunia ada pergumulan, ada kalanya kita mungkin mengeluh, ada kalanya mungkin kita putus asa. Tetaplah tekun, ya, karena itu adalah proses dari Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari hidup kita. Ya, sama seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Jangan menyerah.
ada kekuatan sampai akhir asalkan kita dekat dengan Tuhan, asalkan kita cari Tuhan. Ada perlindungan, ada kekuatan. Percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tetaplah mencari Tuhan, sebab kita punya penebus. Penebus yang hidup, yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Amin. Kita punya penebus. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biar ini menjadi pengingat buat kita semua, supaya iman kita tetap bertahan sampai akhir. Jangan sampai goyah di tengah jalan. Jangan sampai kita kalah di tengah jalan. Tetaplah bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya mohon untuk anak saya Chris bisa maju ke depan mengiringi. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian yang tadi ku mau cinta Yesus kita akan naikkan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi jangan cinta kita kepada Tuhan, ya. Jangan sampai cinta kita kepada Tuhan itu hilang. Kita mau cinta kepada Yesus. Amin. Main C. Ya, main C. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Bapak bisa baik berdiri. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, kini aku anakmu, makanya sesuai dengan rencanamu. Kita akan naikkan dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk menutup dalam doa. Hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ini terbatas. Kami manusia yang lemah. Kami juga menyadari ketika kami hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan pergumulan. Bahkan penderitaan mungkin Kau izinkan terjadi atas hidup kami, Tuhan. Namun biarlah iman kami tetap berpegang kepada penebus yang hidup itu. Engkau Allah yang menjadi penebus kami yang hidup. Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus kami, yang sudah berjanji memberikan satu tempat yang baik atas kehidupan kami. Itu yang akan membawa kami memperoleh kemenangan. Apa yang hilang akan Ku kembalikan dalam hidup kami, Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, biarlah kami terus mencari Tuhan. Biarlah terus kami berharap hanya kepada Tuhan. Sebab ada perlindungan Tuhan atas hidup kami. Langkah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan terus dijagai Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dan tergelitak. Engkau Allah yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau meteraikan firman-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa bertahan sampai kepada akhirnya. Dan kami akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa pagi hari setiap umat-Mu yang sudah datang berhimpun. Engkau tahu satu persatu apa yang jadi pergumulannya. Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan pertolongan. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hibur, yang mengalami persoalan beban, berat pergumulan baik dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Engkau Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya, yang memberikan jalan keluar di hadapan kami. Yang sudah usia lanjut Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera daripada Tuhan. Yang sekolah berikan hikmat daripada Tuhan. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang memberikan pekerjaan buka jalan, ada pekerjaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu rekan-rekan saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Tuhan juga memberkati mereka. Engkau menilik mereka, apa yang jadi pergumulan mereka Tuhan Engkau yang tolong. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa Tuhan untuk Ibu Gini, berdoa Tuhan untuk Ibu Paiti, juga untuk Mas Pran. Tuhan Engkau yang mengerti, Engkau yang tolong, sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, memberikan keamanan, memberikan damai sejahtera pada bangsa kami. Dan kerinduan kami Tuhan, Engkau boleh mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lindungi kota kami Wonogiri, berkati kota kami Prajimbantoro, supaya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan gereja-gereja Tuhan Engkau pakai menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman yang harus saya sampaikan untuk minggu ini. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan, hari Rabu nanti ada doa. Ibadah doa di tempatnya jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti ada ibadah komsel keluarga. Nanti di tempatnya siapa yang mintanya? Setelah Bapak Pran ada yang minta? Setelahnya Bapak Pran, Pak Toga siap atau Bu Murni atau siapa? Iya. Hah? Gimana? Oh nggih, ya. Di tempatnya Bapak Toga ya.
Jadi nanti kita Kamis ketemu di tempatnya Bapak Toga di Melindas. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk kita bekali dengan kebenaran. Hari Sabtu nanti ibadah yud jam 5:30 sampai selesai. Kemudian hari Minggu kita ketemu kembali untuk kita ada ibadah umum di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Silakan Bapak Ibu kembali mengajak teman rekan saudara, mengajak kenalan untuk bisa bergabung beribadah di tempat kita ya, mulai jam 9 sampai dengan selesai. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Dan satu tambahan lagi untuk hari ini setelah ibadah nanti ada latihan kur Bapak Ibu ya, jadi nanti tolong tinggal sebentar yang nanti ikut kur sebentar ya, paling kita cobalah 10 menit atau berapa kita luangkan waktu untuk kita latihan sebentar. Itu yang boleh saya sampaikan dan jadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dengan doa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Bapa Surgawi yang begitu baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi hari ini, dari awal pertama, pertengahan sampai akhir. Dan kami akan bersama-sama meninggalkan ruangan ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, mohon berkat Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, sampai ketemu di kebaktian yang mendatang. Berkatilah kami, tolonglah kami, lindungilah kami. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita pulang bersama-sama. Tapi terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali sampai terangkat ke surga dan tinggal di surga untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, ada latihan kur ya Bapak Ibu yang ikut kur.